Halo teman-teman semua. Kenalin nih, saya Alifiansyah dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2018. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa ya? Ada yang tahu nih kita mau belajar apa? Yap, bener banget. Kita akan belajar tentang pengenalan atribut tekstur, profil tekstur, dan cara penilaiannya. Kira-kira teman-teman pernah nyobain makan crackers, permen, atau smoothies nggak? Atau teman-teman punya makanan kesukaan lain nih? Pernah nggak sih teman-teman kepikiran kira-kira kenapa sih kok rasanya beda-beda di mulut? Ada sensasi yang berbeda gitu tiap makanan. Nah, yang lidah teman-teman rasakan itu bisa disebut tekstur dan taste atau rasa. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai tekstur dulu ya teman-teman. Sifat tekstural itu sendiri adalah kombinasi sifat fisik yang terdiri atas kelompok sifat, bukan sifat tunggal, yang dapat diterima oleh indera peraba, penglihatan, atau pendengaran. Bisa kasih contoh nggak kalau yang dilihat itu apa? Nah, bener banget nih teman-teman, yaitu kesan halus dan kasar. Kalau yang didengar, teman-teman pernah lihat teman-teman pernah lihat ASMR? Nah, itu salah satu pengaplikasiannya. Contoh nyata dari sifat tekstural dapat dibagi menjadi beberapa bagian nih teman-teman, beberapa hal, yaitu ada kegetasan, kekerasan, kealotan, kekenyalan, kelengketan, remah, renyah, dan mouthfeel. Ada yang tahu nggak apa aja itu? Nah, yang pertama yaitu kekerasan. Kekerasan adalah gaya yang diperlukan untuk perubahan bentuk bahan pangan. Contohnya adalah hard candy. Yang kedua yaitu kegetasan. Kegetasan adalah gaya yang diperlukan untuk mematahkan bahan menjadi dua atau bagian yang lebih kecil. Contoh makanannya yaitu adalah lanting. Lalu ada kelengketan, yaitu gaya yang diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar permukaan bahan dengan permukaan lainnya yang saling bersentuhan. Contohnya yaitu ada makanan khas di Indonesia yang namanya nogosari. Ada yang tahu nggak nih nogosari itu apa? Lalu ada kekenyalan nih teman-teman, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan bahan pangan setengah padat hingga siap ditelan. Contohnya yaitu gummy bear. Selanjutnya ada kealotan, yaitu tenaga untuk mengecilkan bahan makanan padat hingga siap ditelan. Contohnya yaitu adalah cireng teman-teman. Lalu ada mouthfeel, yaitu kesan kinestetik pengunyahan makanan dalam mulut yang mencakup kelompok kesannya dinyatakan dengan istilah cheesiness, fibrousness, creatiness, milness, stickiness, dan oiliness. Contohnya yaitu minuman choco drink. Lalu ada remah, yaitu kondisi saat kita menggigit makanan dan menjadi butiran. Contohnya adalah crackers. Dan terakhir ada renyah. Nah, renyah ini adalah kondisi saat makanan yang digigit menjadi pecahan besar. Contohnya ada keripik. Selanjutnya adalah tahapan penilaian tekstur. Nah, penilaian tekstur sendiri dibagi menjadi 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama ada inisiasi, lalu ada mastikasi, dan terakhir yaitu residu atau penelanan. Nah, inisiasi adalah meletakkan sampel di antara gigi geraham dan dikunyah sebanyak 5 kali. Contoh atribut yang ada di sini adalah kekerasan, kegetasan, dan viskositas. Lalu ada mastikasi, yaitu mengunyah sampel sebanyak 60 kali atau siap dilakukan penelanan. Contohnya yaitu gumminess, kealotan, dan kelengketan. Yang terakhir yaitu residu atau penelanan, yaitu sensasi yang tertinggal saat menelan makanan. Contoh atributnya yaitu mold coating dan pecahan partikel. Selanjutnya adalah atribut penilaian tekstur. Nah, teman-teman gimana sih cara kita menilai tekstur itu? Pertama, panelis itu berkumpul dalam satu ruangan, satu meja pengujian dengan posisi duduk pada masing-masing booth. Lalu masing-masing panelis akan mendapatkan satu nampan yang berisi 1 gelas air putih, borong penilaian individu, dan sampel. Panelis mengikuti instruksi dari panel leader tentang cara penilaian atribut tekstur yang sudah ditentukan. Penilaian dilakukan oleh panelis dengan mencicipi sampel makanan. Menilai sifat tekstur yang dimiliki sampel melalui 3 tahap yaitu inisiasi, mastikasi, dan penelanan.
Panelis menuliskan penilaian atribut sampel pada borang dengan memberi tanda silang pada rentang 1 hingga 7. Lanjut nih, kita langsung lihat di contoh analisa kasus. Nah, soalnya teman-teman, kita akan beralih pada pengolahan data nih. Perlu diketahui terlebih dahulu, kita akan menggunakan cara yang mana yuk? One-tailed apa two-tailed? Ada yang tahu bedanya? Nah, one-tailed itu sendiri digunakan pada saat diketahui bagaimana hubungannya akan terjadi untuk pengujian hipotesis terarah. Atau ditandai dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contohnya itu rasa manis yang lebih tinggi. Sedangkan two-tailed yaitu digunakan pada saat tidak diketahui bagaimana hubungan yang akan terjadi untuk proses pengujian hipotesis tidak terarah. Dapat diketahui dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Jadi bedanya dari one-tailed sama two-tailed itu kalau misalnya di tandanya, itu kalau one-tailed itu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau yang two-tailed itu kurang dari atau lebih dari ya teman-teman. Nah, contoh dari two-tailed itu sendiri yaitu tidak tahunya rasa manis yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah penyelesaian, yaitu yang pertama konversi hasil pengujian dari skala tak terukur menjadi angka. Caranya untuk mendapatkan nilai X adalah 1 ditambah dalam kurung tanda silang yang terukur per X total dikali panjang garis total. Nah, kan itu kan gak mesti sama kan teman-teman, walaupun skala 1 sampai 7, tapi kalau diukur kan gak mesti 7 cm. Nah, itu nanti dikali panjang garis total yaitu 7 cm. Ya itu tadi yang gak mesti 7 cm. Selanjutnya menentukan nilai T hitung dan T tabel. Nah, T hitung itu ada manual dan ada cara Excel nih teman-teman. Nah, kalau manual itu caranya dengan X bar 1 min X bar 2 yang tahu sendiri kan itu. Jadi biar hasilnya tidak minus ya teman-teman. Dibagi dengan akar varian 1 kuadrat per N1 plus varian 2 kuadrat per N2. N itu sendiri yaitu jumlah dari panelis yang menguji teman-teman. Soalnya itu ada Excel. Nah, dengan cara Excel ini kita bisa menggunakan ABS dikali X bar 1 dikurangi X bar 2 tutup kurung per square root dalam kurung S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Lalu kita menuju ke T tabel ya teman-teman. Dengan cara manualnya yaitu T dikali alfa. Alfanya ini bisa teman-teman pilih sendiri. Ada 0,05, 0,125, 0,5 dan sebagainya. Itu tergantung dengan grafik yang teman-teman pakai ya. Nah, kalau di sini kita pakai alfanya itu 0,05. Kemudian dikali dengan DF. Nah, DF ini akan dipecah lebih lanjut menjadi NA plus NB per 2. Nah, NA sama NB ini sendiri yaitu jumlah panelis yang teman-teman gunakan. Misalnya ada 19 panelis, berarti NA-nya itu 19 ya teman-teman. Lalu, rumus Excel-nya itu tin V kali alfa dikali NA plus NB dikurangi 2. Selanjutnya, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1 yaitu H0 dan H1. Nah, di sini didapatkan H0 yaitu intensitas atribut A dan B tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan H1 yaitu intensitas atribut A dan B berbeda secara signifikan. Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka H0 itu diterima teman-teman. Namun apabila T hitung itu lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan dari tabel di atas bahwa hasil dari kelunakan didapatkan T hitung lebih dari T tabel teman-teman, sehingga H0 ditolak. Maka intensitas kelunakan sampel A dan sampel B berbeda secara signifikan. Lalu kegentasan, T hitung kurang dari T tabel sehingga H0 diterima. Maka intensitas kegentasan sampel A dan sampel B tidak berbeda secara signifikan. Lalu lanjut ke kekenyalan, yaitu T hitung itu kurang dari T tabel teman-teman hasilnya. Jadi H0 bener banget H0 diterima. Maka intensitas kelunakan maksudnya kekenyalan pada sampel A dan sampel B tidak berbeda secara signifikan. Lalu
Langkah kelima yaitu kita membuat spider web, teman-teman. Didapatkan persebaran spider web sebagai berikut. Nah, cara membuat spider web sendiri yaitu kita buat tabel terlebih dahulu berisi rata dari sampel A dan sampel B dan parameternya. Ada kelunakan, kegetasan, dan kekenyalan. Lalu tabel tersebut diblok, lalu teman-teman bisa cari chart, radar, kemudian radar with scatters. Kemudian jadilah spider web. Nah, kenapa sih kita pakai spider web, teman-teman? Nah, spider web itu digunakan karena metode yang kita gunakan adalah metode QDA atau Quantitative Descriptive Analysis. Nah, kuantitatif itu sendiri didapatkan dari skala tidak terukur dan nilai deskriptif itu sendiri diperoleh dari Focus Group Discussion atau FGD ya, teman-teman. Jadi, kalau spider web itu sendiri, semakin tinggi atau semakin kuatnya miripnya nilai atribut sampel uji terhadap sampel referensi, maka akan ditunjukkan oleh grafik yang menuju ujung yang lebih pinggir gitu. Setelah itu diambil kesimpulan berdasarkan grafik spider web yang ditampilkan. That's all, teman-teman. See you in the next acara.